teman-teman digitalku, kumaha mangco. Pernah nggak sih kalian punya teman sekelas yang, nggak banget lah kalau temenan sama dia, nggak akan masuk circle pokoknya mah. Tapi gara-gara harus berjuang menggapai sesuatu untuk kebaikan bersama, mau nggak mau, ya udah ayo kita berjuang bareng-bareng. Nah, di film Rim of the World yang akan Sari Rasa rekap hari ini, cocok banget sama pemikiran Sari Rasa tadi nih. Dimana ada 4 remaja yang mau nggak mau harus jadi geng yang kompak demi menyelamatkan bumi dari invasi alien mengerikan. Penasaran? So, langsung saja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Semua ini diawali oleh sebuah satelit yang diserang oleh bangsa alien, di mana hampir semua astronot yang ada di dalamnya tewas kecuali Mayor Collins. Ketika satelit terus berguncang, Mayor Collins berusaha menghubungi atasannya yaitu Jenderal Corey untuk meminta bantuan dengan menyuruh Dr. Fielding mengaktifkan tombol nuklir di dalam satelitnya. Karena jika nanti tombolnya telah aktif, Mayor akan menggunakannya sebagai senjata penghancur pesawat bangsa alien. Scene kemudian beralih kepada anak yatim yang hanya tinggal bersama sang ibu. Dia adalah Alex. Hari itu ibunya yang bernama Lucy menawarkan liburan panjang ke California karena di sana terdapat perkemahan musim panas Rim of the World. Alex nantinya akan diajak ke perkemahan tersebut sementara Lucy akan menyelesaikan pekerjaannya di California sampai beberapa minggu ke depan. Awalnya sih Alex menolak, tapi selang beberapa waktu dia berubah pikiran karena jika tidak ikut bersama ibunya, Alex terpaksa akan tinggal di rumah sendirian. Di tempat yang lain, bocah bernama Darius juga akan pergi ke Rim of the World karena perintah dari kedua orang tuanya. Dengan alasan yang sama nih, Darius dikirim ke sana untuk dititipkan sementara waktu sedangkan orang tuanya akan sibuk dengan bisnis mereka. Pada sore harinya, Alex, Darius, dan Zen, gadis asal Cina yang baru saja tiba di California, akhirnya sampai juga di perkemahan Rim of the World. Mereka datang di waktu yang bersamaan dan disambut ramah oleh semua petugas. Lalu sebelum acara benar-benar dimulai, Alex dan yang lain pun berpamitan terlebih dahulu kepada orang tua masing-masing. Kegiatan pertama yang akan mereka lakukan adalah bermain Flying Fox. Semua anak tampak senang nih dengan permainan yang satu ini. Tapi berbeda dengan Alex, dia malah ketakutan dan tidak mau bermain sampai akhirnya panitia memutuskan untuk melanjutkan permainan yang kedua. Panitia dan anak-anak kemudian berkumpul di tepi danau untuk memulai permainan olahraga dayung. Tapi lagi-lagi terjadi kendala di mana Zen dan Alex diam-diam keluar dari zona permainan dan pergi ke arah jalan menuju ke dalam hutan. Ternyata tujuan Zen ke sana adalah karena dia ingin melihat pemandangan air terjun yang dari dulu ingin sekali dikunjunginya. Tapi tak lama kemudian Darius menyusul dan dia datang untuk berbuat iseng dengan ingin mendorong Alex ke dalam jurang. Ketika hal itu sedang berlangsung, Gabriel, bocah tampan pemberani dan baik hati muncul. Dia langsung memukul Darius agar menghentikan tindakannya yang sudah keterlaluan ini. Lalu, karena sudah ditolong, Alex pun langsung menghampiri Gabriel untuk berterima kasih. Dan sejak hari itulah mereka dipersatukan hingga menjadi sahabat. Setelahnya, mereka mulai berkenalan satu sama lain. Awalnya sempat terjadi kegaduhan karena kejahilan yang sudah dilakukan oleh Darius. Tapi sesaat kemudian mereka dibuat kaget karena ada suara ledakan dari langit. Selain itu, mereka juga mendapatkan pesan peringatan untuk segera pergi dari sana. Usai membaca pesan tersebut, mereka bergegas turun dari bukit karena mereka yakin ada mara bahaya yang sedang mengancam. Sialnya saat keempat remaja itu sampai di tepi danau, semua panitia dan peserta perkemahan sudah pergi duluan dari lokasi. Ditambah saat berusaha menghubungi orang tua masing-masing, HP mereka ternyata sudah lobet, cok. Situasi pun semakin menegangkan ketika terjadi ledakan susulan. Dan karena dari bentuk ledakan yang terlihat tidak biasa, mereka menduga bahwa sudah terjadi benturan benda asing terhadap atmosfer bumi.
Dampak dari ledakan itu juga membuat sinar matahari jadi tembus ke bumi, hingga semua makhluk yang ada di dalamnya merasakan panas yang begitu dahsyat. Setelah fenomena bocornya atmosfer, Alex dan yang lain kembali dikagetkan dengan adanya pertempuran pesawat militer melawan UFO. Keempat remaja itu pun panik dan langsung lari ke arah base camp Rim of the World, namun sesamanya di sana, mereka tak menemukan siapapun selain petugas bernama Conrad yang terlihat sedang mabuk di samping tenda. Berhubung si petugas camping ini sudah tidak sadarkan diri, akhirnya Alex dan kawan-kawan memilih kembali ke camp untuk berkemas dan pergi dari tempat itu. Tapi setelah selesai berkemas dan akan keluar, mereka terkena ledakan dari luar angkasa, yang awalnya mereka menduga bahwa itu adalah pesawat UFO milik bangsa alien, tapi ternyata pesawat yang barusan jatuh adalah satelit milik NASA. Seorang wanita kemudian keluar dari satelit tersebut dan ternyata dialah astronot Mayor Collins yang selamat dari serangan alien. Dengan keadaan tubuh yang cedera, Mayor menjelaskan kepada keempat remaja itu bahwasanya dia salah mendaratkan pesawat, karena semestinya Mayor harus mendarat di bandar antariksa milik NASA dan memberikan kunci kriptografi kepada Dr. Fielding guna mengaktifkan senjata nuklir. Sayangnya luka yang diderita Mayor ini sudah semakin parah, Cok. Jadi mau nggak mau dia harus memberikan kunci tersebut kepada Alex dan memintanya untuk segera memberikan kunci itu kepada Dr. Fielding. Di sini sebelum tewas, Mayor menyuruh Alex dan kawan-kawan untuk pergi dari wilayah hutan karena sekarang bangsa alien sudah mendaratkan UFO-nya di area tersebut. Alex dan kawan-kawan pun bergegas pergi dan terpaksa meninggalkan Mayor sendirian. Dan sesaat setelah itu, muncullah alien dengan tubuh yang menyeramkan, lalu dengan sadisnya membunuh Mayor yang tergeletak di atas tanah. Karena kini mereka terjebak di tengah-tengah invasi alien, mereka pun memutuskan untuk bersembunyi di camp sementara waktu. Tapi ternyata keberadaan mereka berhasil tercium oleh alien-alien itu dan mereka dikejar-kejar oleh satu alien yang ganas. Untungnya keempat remaja ini adalah anak-anak yang cerdas, Cok. Dengan mengandalkan ide-ide mereka yang cerdik, mereka ternyata mampu menjebak alien masuk ke dalam perangkap. Namun perjuangan tidak berakhir sampai di situ saja, karena mereka masih harus berusaha lari dari kejaran alien lain yang mulai berdatangan. Sadar kalau gerakan si alien-alien ini sangat gesit, keempat remaja itu memutuskan untuk berpencar. Di antara dari mereka memilih bersembunyi di dalam gudang, dan ada juga yang bersembunyi di got pembuangan. Sialnya saat berpencar, keberadaan Darius dan Gabriel diketahui oleh alien. Jadi mereka langsung lari keluar dan bersembunyi di dalam bangkai pesawat satelit. Lalu melihat alien itu berusaha masuk dan menyerang, Alex dan Zen pun diam-diam datang untuk menyelamatkan mereka. Sampai di pinggir satelit, Alex berencana untuk mengaktifkan mesin pesawat, karena nanti jika mesinnya sudah menyala, maka alien itu akan musnah terkena semburan api yang dikeluarkan. Berhasil mengalahkan si alien, mereka kembali bersatu. Dan saat ada alien lain yang akan mengincar mereka, pesawat tempur datang tepat waktu sambil meluncurkan penyerangan. Karena kini posisi mereka sudah aman, makanya Alex dan kawan-kawan memilih untuk kembali ke gudang dan mengambil beberapa barang seperti sepeda yang nanti digunakan untuk melarikan diri menuju Los Angeles guna menyerahkan kunci kriptografi kepada Dr. Fielding. Kembali lagi ke alien yang sebelumnya sudah tertembak oleh peluru pesawat tempur. Ternyata, Cok, dialah induk dari semua alien itu yang mana ketika tubuhnya mati, dia masih bisa hidup kembali. Nah, saat dia kembali bangkit, melihat anak-anaknya telah mati terbunuh, si induk alien pun tambah murka kepada Alex dan kawan-kawannya. Sementara itu, Alex dan yang lain telah sampai di pusat kota, yang mana tempat itu sudah hancur total. Nah, karena mereka bingung nih di mana Dr. Fielding berada, mereka pun memutuskan untuk pergi ke kantor polisi saja dan meminta bantuan. Sampai sana, anehnya kantor tersebut malah gelap dan sepi, sampai akhirnya mereka bertemu dengan Lue, satu-satunya tahanan yang tersisa di dalam penjara yang kemudian dibebaskan oleh Alex karena merasa kasihan. Sampai sore tiba pun, Alex dan kawan-kawan masih kebingungan karena belum menemukan satupun polisi di kota itu. Hingga akhirnya mereka sepakat nih untuk mengelilingi kota sembari mencari bantuan yang lain.
Sesaat kemudian, Alex dan kawan-kawan berhasil bertemu dengan petugas militer yang sedang mengevakuasi orang-orang yang berhasil selamat. Bahkan jenderal militer yang bernama Kapten Hawking ini langsung menghampiri mereka karena khawatir remaja-remaja ini kenapa-napa. Saat Hawking datang, Alex langsung menyerahkan kunci kriptografi dan untungnya mereka bertemu di waktu yang tepat karena kebetulan pasukan militer ini sedang membutuhkan kunci tersebut untuk mengaktifkan senjata nuklir. Di saat itu jugalah sang jenderal bergegas pergi untuk menemui Dr. Fielding, sementara Alex dan kawan-kawan menaiki bus untuk pergi ke tempat evakuasi. Namun baru saja Alex dan kawan-kawannya ini merasa lega dan aman, tiba-tiba pesawat alien datang menyerang dari arah depan bus yang dinaiki mereka. Kejadian ini pun membuat suasana kota semakin ricuh, dan melihat para alien menyerang bus, tentara militer langsung menyiapkan senjata untuk membasmi mereka. Dari peperangan ini, jenderal mengalami hal mengenaskan yang mana dia terjepit oleh mobilnya sendiri. Lalu karena merasa sudah tak sanggup untuk membantu lagi, Hawking menyerahkan kunci kriptografi itu kepada Alex lagi. Hari sudah menjelang malam dan keempat remaja itu terpaksa harus melanjutkan misi penyelamatan sesuai perintah sang jenderal. Situasi ini sempat membuat Gabriel menangis. Pasalnya kota tersebut bukanlah tempat tinggalnya dan dia juga sangat rindu dengan kedua orang tuanya. Mendengar keluh kesah Gabriel, anak-anak yang lain pun ikut merasakan hal yang sama. Tapi karena mereka tidak boleh menyerah begitu saja, untuk pertama kalinya mereka mulai merangkul satu sama lain dan saling menguatkan. Hari itu, Alex dan kawan-kawan pergi ke sebuah rumah untuk beristirahat. Tapi ketika jam sudah menunjukkan pukul 5 pagi, tiba-tiba terdengar suara aneh yang mendekat. Di sini mereka pun menduga bahwa suara tersebut adalah alien. Makanya mereka langsung bangun dan kembali melanjutkan perjalanan menuju ke kediaman Dr. Fielding. Tapi dalam perjalanan ini, lolos dari alien, Alex dan kawan-kawan malah dihadang oleh sekelompok orang bertopeng dan berjubah hitam, yang mana ketua kelompok tersebut ternyata adalah Lowe yang sebelumnya dibebaskan oleh Alex. Ketika kelompok penjahat itu mulai menyerang, alien ganas tiba-tiba datang dan menyantap Lowe hidup-hidup. Lalu, melihat ada kolam besar di dekat sana, Gabriel nekat memancing si alien untuk mengikutinya agar alien itu terperosok ke dalam kolam tersebut. Rintangan demi rintangan sudah berhasil dilewati dan Alex beserta teman-temannya ini masih semangat untuk melanjutkan misi penyelamatan sebelum bumi dikuasai oleh bangsa alien. Hari itu mereka berencana pergi ke tempat Dr. Fielding dengan menaiki mobil terbengkalai. Di sini mereka terlihat sangat menikmati perjalanan, tapi baru setengah jalan alien kembali bangkit dan menyerang mereka. Karena panik, mereka memutuskan untuk keluar dari mobil dan tepat setelah itu mobil itu pun hilang kendali dan jatuh dari atas jembatan. Tapi yang lebih membagongkannya lagi adalah bukan kehilangan mobil, tapi kunci yang tadi dipegang oleh Alex, dan di sini mereka menduga bahwa kunci tersebut tertinggal di dalam mobil. Tentu saja dong hal ini membuat mereka ribut. Pasalnya siapa yang mau ngambil kunci kriptografi di dalam mobil yang di sampingnya masih ada alien? Tapi karena mereka tak bisa diam begitu saja, setelah mempertimbangkan banyak hal, akhirnya Darius mengalah dengan rela pergi ke bawah jembatan demi mengambil kunci kriptografinya. Di bawah sana, Darius berhasil merangkak diam-diam masuk ke dalam mobil dan langsung mengambil kuncinya kembali. Sayangnya nasib berkata lain, si alien ganas ini ternyata masih bisa bangkit hingga menyakar tubuh Darius. Untunglah Gabriel dan Zenzen datang tepat waktu nih. Mereka membantu Darius sampai akhirnya berhasil lari dari makhluk mengerikan itu. Singkat cerita, mereka sampai juga di kediaman Dr. Fielding. Tapi mengetahui Dr. Fielding ternyata telah meninggal dunia, membuat keempat remaja itu hampir putus asa. Namun, mengingat kembali perjuangan mereka sampai detik ini tidaklah mudah, Alex dan kawan-kawan kembali berusaha untuk bangkit dan memikirkan rencana lain agar mereka bisa segera menghidupkan senjata nuklirnya. Di tengah-tengah diskusi untuk melanjutkan misi penyelamatan, monitor di ruangan Dr. Fielding tiba-tiba kembali menyala dan muncullah pesan dari Jenderal Corey yang memerintahkan Dr. Fielding untuk segera mengaktifkan senjata nuklir.
Tapi informasi ini justru membuat Alex dan yang lain bingung. Pasalnya Dr. Fielding kan udah tewas di tempat, sedangkan di ruangan tersebut hanya ada mereka yang tidak tahu bagaimana caranya mengaktifkan senjata nuklirnya. Karena Dr. Fielding sudah meninggoy, akhirnya Jenderal Corey memandu keempat remaja itu untuk mengaktifkan senjata nuklir menggunakan kunci kriptografi. Jadi langkah awal yang harus dilakukan adalah menghidupkan saklar listrik yang berada di ruang bawah dan tugas ini diambil oleh Zenzen. Sedangkan Alex dan yang lain akan pergi ke ruang bagian atas untuk menghidupkan satelitnya. Menghidupkan saklar listrik telah berhasil dilakukan dengan baik oleh Zenzen. Tapi ketika dia akan kembali dan keluar dari sana, tiba-tiba alien ganas muncul dan menyerang dirinya. Untunglah dia bergegas lari dan menutup pintu sampai tangan alien tersebut terjepit dan terlepas. Sementara itu di sisi yang lain ada Alex yang sedang menaiki antena. Langkah ini juga salah satu cara untuk mengaktifkan senjata nuklir di dalam satelit. Tapi saat dia sampai di ujung antena, tiba-tiba alien datang mengincarnya. Dan melihat makhluk itu semakin dekat, Alex mempercepat gerakannya untuk menghidupkan parabola hingga akhirnya berhasil aktif. Scene kemudian berpindah ke Gabriel dan Darius. Di sini mereka ditugaskan oleh Jenderal Corey untuk memasang kunci kriptografinya dan juga menekan kode angka untuk mengaktifkan tombol powernya. Lalu pada langkah terakhir, Gabriel harus menekan tombol tersebut. Tapi saat langkah terakhir ini akan dilakukan, alien muncul dari belakang dan membuat situasi semakin panik. Beruntungnya Alex datang tepat waktu nih. Dia memancing alien itu untuk mengejarnya, sementara Gabriel akan kembali menyelesaikan tahap terakhir, yaitu menekan tombol power untuk mengaktifkan senjata nuklir satelit. Usai berjuang mati-matian, tombol power akhirnya berhasil ditekan oleh Gabriel. Senjata nuklir yang telah aktif itu pun membuat seluruh alien musnah terbakar, bahkan semua pesawat UFO mereka juga ikut meledak. Setelah misi menyelamatkan bumi berhasil, Alex dan kawan-kawan akhirnya bisa bertemu kembali dengan keluarga mereka masing-masing. Tidak hanya itu saja, berkat jasa perjuangan mereka yang begitu besar ini, pemerintah akan memberikan penghargaan dan membiayai kehidupan mereka. Lalu film pun berakhir.